warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berdiskusi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Tugas saya sebagai calon guru angkatan 9. Terima kasih kepada teman-teman semua yang senantiasa hadir di ruangan yang indah ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, terkhusus buat kemajuan sekolah dan pendidikan Indonesia. Amin ya robbal. Biasa aja, nggak usah terlalu slow ya Bu. Oke. Ini orang ganteng. Boleh. Dulu ini Coverboy Mangga Besar sana. Ini bukan pantun Bu, bukan pantun ya, bukan pantun. Ini hanya menerangkan atau memberitahu kalau ini adalah Coverboy gitu yang dulu. Oke, baik. Nah, di sini ya dimulai kita. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Maksudnya di sini apa? Jadi ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Pasti mungkin sekarang di sini teman-teman kalau di kelas selalu bilang seperti ini. Ayo bukan bukunya halaman sekian, baca ibu, ya kan? Oke, udah dibaca. Oke, ibu terangkan ya pemahaman bla 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 seperti itu. Iya. Apa melakukan pengajaran seperti itu di kelas? Terkadang. Jadi maksudnya di sini. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah kita sebagai pendidik itu bukan menuntut. Ingat ya, bukan menuntut. Kamu harus pintar, kamu harus rapi, kamu harus diam. Tapi di sini adalah pendidik hanya dapat menuntun. Jadi setiap anak itu atau manusia itu terlahir kita sudah punya kodratnya. Dalam artian kodrat itu seperti ini, punya kelebihan. Tapi masih samar-samar. Nah, kita sebagai orang tua di rumah, bagaimana itu yang samar-samar itu menebalkan? Contoh, maksudnya apa sih? Gitu kan? Contoh gini, pasti umpamanya anak yang tumbuh kembang nih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, pasti anak yang hobi main bola. Nah, berarti itu anak ya, pada itu udah ada tuh, dia senang main bola. Kadang-kadang ibu-ibu apalagi nggak usah main bola, nanti kotor bajunya. Nah, aturan sebagai orang tua itu kita mendukung. Oh iya, anak kita ternyata hobi main bola, kita dukung aja. Bagi kita sebagai guru di sini, istilahnya di dunia pendidikan di kelas, harusnya kita itu
menuntut anak-anak dalam melakukan kembangnya, jadi sesuai dengan arahannya, bakatnya tersendiri. Nggak mungkin setiap anak pasti beda-beda kan kemampuannya kan. Umpamanya satu kelas gitu, pas perkalian 50 kali 60 kan nggak mungkin semuanya sama, pasti ada yang beda-beda, pasti kemampuannya beda-beda gitu. Nah, gimana caranya di sini kita sebagai pendidik itu harusnya menuntun. Contohnya, kalau saya di kelas, alhamdulillah sekarang mencoba untuk praktekannya seperti ini. Ketika kali buka, pas kebetulan saya kelas 6 ya, masih K13. Jadi begitu buka materi, ya kan, begitu buka materi, oke nya buka ini sekian, oke. Saya coba untuk menerangkan sebentar, sedikit, cuman hanya ininya aja, poin-poinnya. Habis itu di papan tulis saya selalu tulis, tolong secara kelompok 5W1H. Jadi udah paham tuh. Kan awalnya sih belum, tapi kita kan perlahan ngajarin. Istilahnya di kelas itu saya coba untuk ini membuat kelompok dulu. Habis itu saya ajarin ini 5W1H itu apa gitu, siapa, di mana, bagaimana. Jadi nanti si materi itu umpamanya contoh kayak kemarin masalah lampu atau masalah edition gitu kan. Umpamanya itu apa? Berarti tentang judulnya lampu. Siapa? Berarti tokohnya siapa nih? Thomas Alva Edison. Seperti itu. Nah, akhirnya saya coba untuk terapkan seperti itu gitu. Nah, sekarang di kelas itu buka materi. Oke, silakan anak-anak, kalian diskusikan per kelompok sesuka hati kalian. Nanti setelah itu kalian presentasikan di depan kelas masing-masing, ya, di depan kelas masing-masing. Nah, kita bikin kesepakatan. Ketika diskusi apa? Iya Pak, satu apa? Umpamanya dilarang berisik atau tidak boleh ada suara. Kedua, apalagi gitu. Terus bikin kesepakatan tuh saat ini. Alhamdulillah sekarang mulai berjalan. Yaudah, jadi kita menurut Ki Hajar Dewantara ini kita itu hanya menuntun alias sebagai fasilitator. Mungkin seperti kita kuliah dosen ya kan, apalagi yang kuliahnya di UT, kerjaannya kelompok, iya kan, kelompok ini presentasi gitu kan. Nah seperti itu. Cuman awalnya memang kita ngebangun untuk seperti itu tuh lumayan agak ini. Tapi nanti setelah berhasilnya ya udah kita cuma hanya istilahnya oke, dengerin. Nah hasilnya alhamdulillah ada sedikit peningkatan terus dalam istilahnya kayak kemarin pas tes itu, alhamdulillah nilai lumayan naik gitu. Dan mereka kalau ditanya gimana, senang. Dan sekarang ada gara-gara saya terapin itu, jujur ada anak kelas 6 saya itu kerjaannya gak masuk terus kerjaan, makanya saya stres gitu. Masalahnya kan kelas 6, aduh ini gimana lagi gitu kan. Akhirnya saya udah ngomong sama ibu kepala sekolah sampai saya ancam gak dapat KDP. Orang tuanya apa? Ya udah Pak, biarin aja gitu. Akhirnya saya begitu udah ini, saya ubah pola saya, pendekatan terhadap anak, dan alhamdulillah sekarang rajin. Udah gitu kita agak curhat anak itu, emang kalau kenapa? Jadi ya agak itulah gitu. Akhirnya oke. Nah akhirnya dari tadi si anak itu curhat dia tuntut lah. Akhirnya saya bilang di kelas, oke, kalau ada apa-apa curhat sama bapak ya, mau masalah apapun. Akhirnya Pak, aku lagi senang sih. Ya udah kita dengan seperti itu kan kita pendekatan, alhamdulillah. Jadinya mereka
nggak takut lagi, dan akhirnya sekarang semakin rajin. Makanya alhamdulillah dapat ini komen positif dari orang tua ya, walaupun nggak semuanya belum gitu kan, tapi setidaknya ada komen positif lah. Alhamdulillah kan sekarang anak saya mau masuk rajin belajar, kalau umpamanya disuruh istirahat tuh nggak mau, mendingan masuk gitu. Nah dari situ tuh ya siap, yang penting kan walaupun nggak signifikan kan, yang penting istilahnya ada gitu. Nah makanya kita sebagai pendidik itu gimana caranya menuntun ya, awalnya itu pendekatan dulu gitu, pendekatan dulu. Nah setelah itu yang tadi saya bilang kerja kelompok apa gitu. Nah pas lagi lampu itu anak-anak suruh bawa lampu semua, anak bawa lampu, habis itu oke dibedah, di situ mereka susu hati aja, mau selonjoran, mau tiduran, mau apa ya terserah, biarin aja. Kita cuma oke, ngeliatin aja gitu. Yang penting mereka istilahnya benar lagi ngerjain itu gitu. Nah setelah itu saya kasih waktu jam segini, oke, stop. Alhamdulillah langsung stop tuh. Nah sekarang kalian keliling sekolah, cari manfaatnya center untuk apa? Apa itu manfaat center di sekolah? Akhirnya mereka keliling ke sekolah, di lingkungan sekolah itu keliling ke kamar mandi, ke bak sampah, keliling gitu. Sampai apa namanya orang tua murid lagi ngapain Pak? Biasa lagi main, ya kita happy aja main gitu. Nah dari situ udah kelar, baru presentasi, dan mereka ungkapin semua yang tadinya dia malu-malu, akhirnya ngeluarin tentang uniknya kali ya, ngeluarin semua. Dan akhirnya teman kelompok yang lain itu saling bertanya kan, saling tanya jawab gitu, apa ini gitu kan, apa ini gitu. Nah habis itu presentasi itu, nah setelah presentasi itu mereka ini tanya jawab, ini malah semakin antusias. Dan sekarang mereka kalau lagi belajar, Pak kapan sih presentasi? Gitu. Sekarang malah ditanya sama anaknya, ketika coba satu hari nggak begitu gitu, akhirnya Pak nggak mau dengerin Bapak ngomong, ngoceh katanya males. Sampai anak bilang begitu. Oh, berarti emang. Nah makanya sekarang kita rubah pola pembelajaran kita sebagai sebagai student center ya, bukan teacher center. Mungkin pasti masih banyak kan yang teacher center kan, jadi istilahnya anak-anak murid itu yang dengerin kita lagi ngoceh gitu ya kan? Masih banyak. Makanya kita rubah gimana caranya teman anak yang ngomong sendiri, kita guru hanya fasilitator doang gitu, mengarahkan lah seperti itu. Jadi tapi di sini teman-teman di sini mah udah keren semua ya, nggak ada yang teacher center di sini, nggak ada ya, nggak di sini nggak ada teacher center, nggak ada kan. Nggak ada di sini mas, student center semua. Amin ya kan, student center semua kan. Kok udah nggak ada tuh yang namanya guru di depan ngoceh-ngoceh, apalagi guru kelas 1 gitu kan. Nggak ada di sini, nggak ada kan, di sini nggak ada. Di sini cuma anak-anak manis, hebat nih, keren gitu kan, anak hebat, anak soleh, ya kan. Oke lanjut. Nah di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Udah pasti ya teman-teman selalu ini. Contoh untuk budaya positif biasanya penerapannya, contohnya apa? Membiasakan anak untuk jujur kalau dia misalkan tidak masuk sekolah, atau
memberi salam, salim. Oke, good. Itu salah satu contohnya. Terus apa lagi? Menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Oh, keren. Pasti itu mah udah pasti ya di kelas-kelas pasti ada. Ini tuh di kelas-kelas juga ada kan 5S. Depan sekolah udah pasti. Di kelas-kelas udah panjang itu pokoknya 5S. Senyum, salam, sapa, ya kan? Sopan santun. Kalau senyum-senyum sendiri kayaknya agak-agak kan? Agak-agak. Tapi itu dulu Bu Fatimah agak-agak gitu, sekarang mah enggak lah sekarang. Jadi di sini budaya positif itu bagaimana caranya kita memberikan positif terhadap anak, gitu. Bukan ya mungkin di sekolah Konoha ya. Kita katakan sekolah Konoha ya, bukan sekolah teman-teman, bukan sekolah Konoha ya. Masih istilahnya kalau ini ada aja istilahnya, contoh anaknya broken, akhirnya gurunya ngomong gini, pantes kelakuannya kayak gitu, orang broken, orang udah nggak ini. Nah itu di sekolah Konoha gurunya. Nggak ada teman-teman di sini pak, udah pada guru positif semua di sini. Ya kan, nggak ada seperti itu yang istilahnya menjatuhkan anak tuh, nggak ada. Makanya salah satunya adalah budaya positif. Nah di sini adalah yang berpihakan kepada murid. Maksudnya apa? Kayak tadi yang saya lakukan itu. Jadi kita itu bukan udah nggak teacher center lagi, kita udah student center lagi. Jadi berpihak terhadap murid. Apapun itu caranya, cara belajarnya, gaya belajarnya, udah yang penting kita hanya menuntun. Mau tadi saya bilang kan, tadi saya ketika lagi diskusi, ada yang selonjoran, ada yang rebahan gitu. Ya udah sih cuman duduk manis, ngeliatin, habis itu mantau, gitu kan. Nah setelah itu kasih waktu, umpamanya ketika sesekali bertanya gimana, ada kesulitan tidak, paling gitu. Ya coba daripada yang teacher center dari jam 7 ngoceh aja, udah kayak ini apa namanya, Dagang obat. udah kayak dagang, udah kayak perabot ya 1003 gitu kan itu. Nah mungkin istilahnya kalau, tapi di sini sih alhamdulillah udah pada ini semua ya, udah istilahnya memberikan impact positif terhadap murid, istilahnya udah berpihakan kepada murid. Teman-teman di sini nggak ada lah, itu hanya di sekolah Konoha ya, nggak ada di sini. Di sini teman-teman udah oke semua, udah oke semua. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Di sini yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tadi yang saya maksud adalah yang ini. Kemampuan anak itu pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Bohong kalau sama. Pasti ada yang satu yang pintar, yang mungkin contoh beberapa orang yang pintar gitu kan. Ada yang udah oke, beberapa orang. Yang satu bacanya lancar, itunya lancar gitu, tapi pas begitu ini ada yang lemah dikit. Yang sebelah sini udah nggak bisa baca, yang belum bisa baca, ini juga belum bisa. Nah, pasti ada kan di setiap kelas. Bohong kalau nggak ada, pasti ada. Istilahnya beda-beda lah ke ininya. Nah, di sini maksudnya berdiferensiasi ini dalam artian kita bisa membedakan gaya pembelajarannya gitu. Istilahnya kan ada 3 ya gaya belajarnya itu. Ada yang ingat menggunakan apa? Visual, audio,
kinestetik. Gimana cara umpamanya? Nah, audio berarti contoh ada anak yang kayak saya itu audio. Saya itu audio, makanya kalau ngeliatin gini nggak paham. Tapi kalau orang ngomong, oh iya. Tapi kalau liatin gitu, makanya ini guru penggerak ini sebenarnya harusnya visual ya, karena melihat tugas-tugas itu ini langsung harus dikerjakan gitu. Makanya saya kelamannya adalah saya itu cuma audio, jadi ketika orang ngomong baru saya paham. Kalau melihat apa sih gitu, tulisan-tulisan ini enggak gitu. Nah kalau dia ya tadi gitu istilahnya kayak saya ya, harusnya ngedengerin orang. Oh oke. Nah visual itu mungkin kan teman-teman di sini kan biasa kalau di kelas menggunakan media pembelajaran kan, menggunakan kayak gini-gini lah, PowerPoint gitu, atau sekarang yang lebih mudah pakai Canva. PowerPoint agak bingung, ribet. Sekarang lebih enak pakai Canva, tinggal apa namanya, copy bahan kita, tempelin di situ jadi, tinggal klik animasi. Iya, kalau dulu PowerPoint itu istilahnya apa ya, kita setting dulu animasinya gini lama gitu. Nah sekarang itu Canva ya enak kan kayak gini, tinggal copy jadi ya, udah bikin animasi enak. Mungkin nanti kalau teman-teman di sini ada yang belum paham Canva dan mau belajar Canva, oke, nanti tak ajarin. Kalau yang belum nggak usah. Boleh kan ini, makanya kalau yang sudah sih nggak apa-apa, ini yang belum gitu. Next nanti kita belajar Canva, kita belajar Canva sama-sama gitu. Jadi biar istilahnya menjadi keren. Ketika kalian ngajar di ini kan ada tadi yang diferensiasi itu yang visual kan, ketika menggunakan seperti ini kan, pemain contoh, Bu sekarang keren nih ngajarnya, wah tulisannya dikit balik gitu kan. Iya kan jubir balik gitu kan, wah gitu. Nah itu kan secara visual, jadi istilahnya menstimulus anak, menstimulus anak untuk pengen belajar lagi kan, jadi keren nih. Nah itu secara visual. Kinestetik berarti secara apa? Gerak. Nah kayak gerak tadi yang saya ini, makanya tadi saya biarin aja dia keliling-keliling sambil ngerjain gitu. Nanya-nanya ini geraknya dia harus itu presentasi. Wah presentasinya kayak gini. Keliling ini biarin aja. Yang penting istilahnya emang udah jalannya pas membahas itu ya udah, emang gayanya begitu. Jadi kita mah udah senyumin aja gitu. Jangan bilang diam. Nah, kita mah udah agak boleh, udah nggak zamannya, itu udah bukan zaman milenial. Apalagi sekarang, ngedetak dikit langsung viral kan, horor nanti. Umpamanya contoh Bupati katanya telah terjadi pembulian guru terhadap muridnya di SDN Serdang 13. Bahaya sekarang, nggak kayak zaman kita dulu kan, kita diomelin guru malah begitu ngadu diomelin itu. Nah seperti itu ya, lanjut. Nah di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Jadi maksudnya berdua nih, saling berdua-duaan nih. Jadi pasang-pasangan gitu. Pasangan si A yang mengepalkan tangan, si B yang coba untuk merayu membuka. Jadi si A itu ibaratnya dia lagi menggenggam sesuatu harta karunnya. Kayaknya ini deh, gini nih. Kalau umpamanya nih, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke situ. Yang ada ini deh, coba deh. Ini ke sini. Ya sedikit game-game dikit lah. Coba pengen tahu nih, coba menggenggam boleh
Siapa si A, siapa si B? Si A itu yang menggenggam sesuatu di dalamnya itu. Yang si B itu istilahnya yang meraih, membujuk. Coba, apakah berhasil atau itu urusannya si B, gimana caranya dan boleh terserah, pokoknya coba lihat si A yang menggenggam, si B yang merayu, biar buka gitu loh. Ini malah cuma coba yang si A merasakannya gimana, yang sebagai si A, yang si B gimana? Coba ayo coba si A tuh perasaannya gimana, si B gimana? Ya sebenarnya yang bisa meraih perempuan itu adalah pasangannya. Mama, Mama, kan begitu ini Mama. Aduh. Kalau sesama perempuan kayaknya nggak mau kalah ya. Biasanya, tapi kalau main pasangan, tapi ada juga ketika nih kayak sekarang ini nih, udah tipis, begitu datang, begitu lakinya datang, ada apaan sih? Iya. Betul, Mak. Oke, maksudnya di sini itu apa? Ini yang disebut dengan teori kontrol. Sekarang saya tanya, yang bisa kontrol itu siapa? That's right. Jadi bohong kalau istilahnya orang lain bisa mengontrol dirinya, bohong. Kecuali orang itu ikut-ikutan. Dalam artian gini, jadi sebenarnya adalah kontrol itu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Nah, sekarang siapa? Saya nanya nih, siapa nih? Tadi kan statementnya adalah yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Sekarang saya nanya, ketika ada temennya beli bedak A, habis itu ikut-ikutan, mau baca punya. Ya kan nggak tahu itu. Di sini kan kita ngebahasnya teori kontrol. Tadi kan udah pada jawab kan. Yang bisa mengontrol diri sendiri, yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Tapi kenapa kalau lihat temannya berhasil ada aja yang julid? Nah, berarti kontrol yang kontrol ada pada dirinya itu berarti itu yang mengontrol itu adalah bukan diri sendiri, tapi yang nggak tahu lah. Enggak, kalau di sini
sini mau enggak lah, di sini kan teman-teman oke lah ya, saling mensupport kan sama teman. Jadi istilahnya temennya itu beli bedak ini, ya kita senyum, wih keren gitu kan, udah lah. Bisa. Ada lagi umpamanya temannya beli jam, pengen gitu kan. Soalnya ada di sekolah teman saya di jauhan sana, seberang sana, di Konoha sana. Jadi ada ibu-ibu lucu. Sini satu anak yang si ibu-ibu satu itu pakai gincu merah. Gitu nggak? Gitu. Jangan memang gua memang gitu. Itu apa kata baku ya? Gitu. Ada orang Sumatera gua namanya. Lipstick. Jadi ada itu yang pakai itu. Dia langsung sih gitu, kalau gitu udah kayak ini aja gitu. Besoknya tahunya apa, dia pakai itu lah. Ini udah gitu pakai es aja. Jadi kayak pas ini orang mau ngajar atau mau jadi barang saya. Akibat apa? Akibat dia punya rasa iri. Jadi berarti yang mengontrol dirinya bukan dirinya kan? Orang lain berarti. Sedangkan di sini adalah teori kontrolnya, ininya kan kita sendiri yang mengontrol kan. Nah, di sini miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Oke, nah sekarang udah mulai pembelajaran diam. Itu isinya tuh mengontrol murid. Pernah dilakuin nggak? Oh, enggak di sini. Gitu kan. Kalau ada yang berani beda lagi. Ini ketika ini udah diam. Oke, dengerin ibu mau ngasih materi, diam ya. Nah, itu ilusi mengontrol murid itu. Tapi ketika kita tadi dasarnya kita udah melakukan pendekatan, udah apapun itu, ketika mereka udah merasa happy, tanpa itu semua juga mereka langsung tahu kok apa yang akan kita lakukan. Begitu datang juga tahu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke ya, kita belajar model apa hari ini? Ini Pak. Oke, langsung buka. Cuman memang tadi saya bilang membangun awalnya itu memang butuh benar-benar prosesnya itu loh, pendekatannya itu loh, memang tapi setelah itu sekarang alhamdulillah ya udah saya mah kayak apa ya, kayak gabut itu emang kayak buta aja, cuman duduk sih dan nonton ini gitu. Udah belum udah. Oke ya, kalau nggak ngerti nanya apa-apa, iya Pak. Karena aktivitasnya udah mereka sendiri kan, student center. Tuh. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya apa? Fatimah, kalau ke sekolah itu boy itu dandan biar cantik, biar menarik, pakai parfum. Nah, si orang itu ya tujuannya adalah dia mengkritik atau mau motivasi, tapi kan belum tentu di hatinya. Iya kan? Benar. Tak selamanya kritikan itu bisa masuk ke dalam hati. Kasih saran. Kecuali gini, ketika ngobrol baru ngomong, boleh nggak sih kalau ngasih saran? Tapi kalau nggak boleh ya udah. Emang apa? Ya tapi jangan sakit hati kalau memang ada kalimat yang menyakiti gitu. Tapi ini sih enggak. Ketika orang itu nggak mau, jangan terusin. Gitu, jangan terusin, jangan sekarang kan di sisi itu kerjaannya dandan gitu, atau orang lain kerjaannya udah kelar jam 12 nya kedua aja makan gitu, atau kemana biar absen jam 3 baru datang. Habis itu update status tuh.
Oh apa? Ini lagi ibu wakil kerjanya di status mulu. Ibu wakil setang 03 ini kerjanya di status, apa? Sombong amat teman-teman sekolahnya bagus. Untung alhamdulillah sih nggak ada. Di sini orangnya positif semua ya. Alhamdulillah positif semua lah. Di sini mah nggak ada kayak gitu, nggak ada yang julid-julidan kayak gitu, nggak ada. Nah, di sini yang ketiga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Istilahnya apa? Contoh, ada guru yang baru masuk atau P3K yang baru masuk. Ibu kan baru masuk, ya udah yang ngerjain situ. Kita kan orang lama. Enggak, ini kan di sini. Ini hanya mencontohkan. Ini hanya mencontohkan. Ya kalau tersinggung maaf. Tapi langsung cross-check. Ya kalau tersinggung ya maaf. Tapi di sini nggak ada, nggak ada. Jadi di sini ibaratnya ilusi bahwa orang dewasa itu baru memasak. Jadi ya udah, ketika ada teman-teman yang baru ya udah kita rangkul. Umpamanya nggak paham kita ajarin, ya kan? Insya Allah kalau kita banyak membantu, insya Allah rezeki nggak bakal kemana, berarti satu. Kalau kita rajin membantu orang lain, insya Allah next kita akan dipermudah. Itu aja. Kalau nggak tersampaikan sama kita, anak dan cucu kita, itu dia. Makanya, ya itu dia malu lah. Udah nggak usah dibahas. Ya udah nggak usah dibahas, yang tahu ya Abu Nur. Ini tahu gimana, tapi kan gak usah lah, itu mah hanya istilahnya kita perjuangan ya kayak gimana dan gimana caranya kita berbuat baik, dan insya Allah hasilnya pun baik. Nggak mungkin dong nanam capek ujuk-ujuk buahnya apel, nggak mungkin. Kalau kita sering julid, insya Allah ntar ini lagi next ini ya. Tolong ya Bu Fatimah direm, tolong ya. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya enggak juga. Ya tergantung dari orangnya mau terima apa tidak. Itu intinya. Kita ngomong A B C D E F G, kalau orang yang ngedumel gimana? Semuanya. Ya, istilahnya kayak tadi, apa sih bahasa Jawanya itu? Permisi dulu. Belum dulu. Oke, kita sharing, kalau nggak mau ya udah. Gitu. Tuh. Oke. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu yang bayangan kita, realita atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol kita berbeda. Kayak contoh maksudnya si A doyan makan, si B enggak. Kok ibu sensitif ya dengan makan itu kayaknya. Maaf. Jadi secara teori kontrol itu kita berbeda, nggak mungkin sama. Istilahnya kita hobinya ini emang sama enggak? Pasti beda-beda. Yang satu hobinya olahraga, yang satu hobinya dandan, yang satu hobinya nyanyi, yang ini nari, yang satu lagi hobinya ngomel-ngomel, yang satu hobinya makan. Enggak, melihatnya kesini makan, enggak kesini aja lah. Agak sensitif soalnya kalau udah ngomongin makan kesini agak sensitif, nanti diomelin lagi. Jadi mendingan kesini aja lah, gitu. Nah, di sini semua orang melihat hal yang sama. Maksudnya, gini, udah sih kerjanya udah kita nyampe ini, gitu. Lu kan yang bisa, gitu. Kan belum tentu. Yang ditugasin siapa? Entah anak senior. Oh, udah nggak, kamu kan anak baru. Udah,
sini enggak, di sini mah enggak ada. Di sini mah oke semua guru-gurunya. Apalagi putihannya. Keren pokoknya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maksudnya istilahnya sefrekuensi sama kita. Tapi buktinya no. Contoh kita contoh Bu Widya sebagai wakil. Oke teman-teman, bagaimana caranya kita sekolah kita itu tampak rapi, tampak bersih. Marilah mulai saat ini kita menjaganya. Minimal ya barang-barang kita di meja masing-masing kita rapikan, nggak ada lagi berantakan. Si Juli. Wakil nyocos mulu, udah kayak toa musola udah propos ini. Kayak Nyocos mulu. pribadi ya. Pengalaman ya. Maksudnya itu di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama itu. Tapi pada dasarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tapi kalau umpamanya orang yang berpositif, punya ininya positif, oh iya maksudnya Bu itu benar juga. Ya memang kita harus menjaga kebersihan. Ingat, ana gafatulina. Kebersihan itu bagian, jangan sebagian ya. Bagian, bukan sebagian. Kalau sebagian sedikit tuh. Bagian dari iman. Kok jadi guru agama? Betul, saya kontra. Memang kebanyakan itu nggak sefrekuensi. Tapi kita balik lagi, kita pakai ilmu air. Udah kosong. Udah kosong. Kalau masih banyak. Kita pakai ilmu air. Air. Buka. Kalau dituangin air, terus akan luber. Terus di sininya, basah. Ya, ya, basah. Pokoknya sekelilingnya basah. Begitu juga doa kita. Semakin doa kita berdoa, ya Allah, semoga teman-teman saya ini tidak ada yang julid. Semoga satu frekuensi. Semoga selalu bersama, tidak ada musuh. Kalau umpamanya belum, apaan sih? Dari dulu berdoa, tapi kok belum, berarti doanya belum luber. Berarti kan harus ditambah lagi. Iya kan? Makanya harus benar-benar kita banyak-banyak berdoa. Karena orang bilang makanya banyak-banyak berdoa biar beruntung. Nggak benar. Berarti apa ya doa? Kita berdoanya. Oke, yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya ya tadi. Ya kan? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti yang tadi istilahnya ini si A Bupati mah beli bedak beda. Itu kan. Yang ini beli bukan purol. Ya ini. Gak boleh ngomong itu kena brand, nanti copyright. Oh kali, kan udah ada itu. Bukan maju beli ini maksud aku yang merah coklat, merah ini. Nah berarti secara tidak langsung bukan dia yang mengontrol dirinya, adalah setan. Pada
padahal yang bisa kontrol diri sendiri ini kan kita tuh adalah diri sendiri. Itu. Oke, lanjut. Disiplin positif di sini, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin. Nah, di sini lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Udah pasti. Kayak tadi aja istilahnya menerapkan 5S, ya kan? Terus sikap jujur. Ya itu aja udah disiplin juga. Gitu. Terus apalagi? Religius. Nah di sini, oh ini sepakat. Nah ini dong. Saling menyayangi teman, berkata ramah dan sopan. Banyak lah. Di sini teman-teman udah menerapkan itu semua ya. Insya Allah nggak ada yang cuek atau apapun, nggak ada, insya Allah. Nah, di sini nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini institusi atau organisasi saling memiliki nilai kebajikan yang sama karena nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini kalau secara profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya. Kalau menurut 9 pilar karakter di sini cinta Tuhan dan segenap ciptanya. Di sini nilai kebajikannya ini menurut ini. Yang ketiga adalah keterampilan hidup. Ini nilai kebajikannya. Dapat dipercaya, lurus hati dan sebagainya. Jalan. Ya, kalau di sini dia ini ya dunia aman. Tapi kan masa iya buktinya ini seperti perang. Emang udah alur kehidupannya harus begitu. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Bu Fatimah, kebutuhan dasar ibu apa? Yang pertama. Yang pertama itu kebutuhan dasar. Apa? Pakaian. Kebutuhan dasar ibu apa? Makan. Makan. Nah. Kalau ibu Mau tinggal. kalau ibu. Kebahagiaan. Nah, kalau ibu. Sangat pangan bapak yang kebahagiaan. Borong semua. Ada di beli mau ditanya. Kalau ini beda nih pasti. Kebutuhan ibu apa? Kebahagiaan hati. Dan juga ingin dari Masya Allah kebahagiaan. Ya Allah. Ya, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang ingin. Di sini ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kita bahas. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita aplikasikan ke murid ya. Di sini penguasaan. Maksudnya apa di sini? Berarti tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, didengar. Maksudnya apa? Ada ketika baca komen-komen di medsos itu, cuma ngomong sama guru juga nggak didengar. Ada banyak. Maksudnya di sini adalah murid juga pengen didengar ketika curhat. Terus harga dirinya atau keinginannya untuk dianggap gitu, Bu, aku tuh sebenarnya pengen belajar seperti ini loh, tapi terkadang kita suka lupa. Nah, itu yang dimaksud dengan penguasaan. Yang selanjutnya bertahan hidup. Oh, udah otomatis ini Bu Erlita banget. Makanan.
pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu mau udah manusiawi ya, udah pasti semua lah. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi dalam kelompok. Di sini rasa diterima, istilahnya apa? Ya anak baru. Nah, sebagai ibu wakil, tolong jangan pilih-pilih anak buahnya ya. Enggak semuanya pokoknya. Ya, insya Allah. Dipedulikan gitu. Tolong ibu wakil yang baru dipedulikan ya. Semuanya sampai yang belum masuk juga jangan. Aku siapa? Di sini kerjasama, tolong di sini teman-teman ya, kerjasamanya gitu loh. Ketika ada ibu kepala sekolah atau wakil, ayo kita ini gitu kan, kita untuk ada acara apa, event apa, nah kerjasamanya gitu. Kadang-kadang ya ada aja kuping yang budek gitu, pura-pura aja nggak denger aja, taunya mojok aja, mainan HP aja, atau kalau enggak ya mojok, kalau enggak keluar makan gitu. Giliran jam 3 mau absen baru datang. Enggak di sini nggak ada. Nggak ada di sini. Nggak ada. Itu di sekolah Konoha nggak ada di sini. Di Kemayoran ada semua. Keren juga itu. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah kita tahu, makanya kesenangan. Kita juga perlu kesenangan. Jangan datang ke sekolah. Paling cepat deh. Sisi ada di rosnya ya. Diam ya. Jangan berisik. Bapak mau ngasih materi, semuanya diam ya. Gimana anak mau senang belajar? Lihat gurunya aja udah kayak megaloman kan? Apalagi kalau guru kelas 1, ingat guru kelas 1, kelas 2 sampai udah soalnya udah bagus semua itu. Kalau dibikin pas urat aku nggak enak tuh. Guru kelas 1, kelas 2 itu. Udah guru uratnya udah keluar, anaknya mata pakai. Ya mohon maaf itu guru kelas 2. Itu di sekolah yang mohon maaf ibu wakil lagi yang kena. Tapi kan itu di sekolah Konoha, enggak di sini mah kita. Ada cara supaya nggak bikin basuhan. Enggak bisa bikin bakso urat. Dimasak roll. Langsung kepek. Ya tadi saya bilang intinya kita kan pendekatan, kita manis, kita happy, kita ini anak-anak juga istilahnya pagi semua, pagi bu gitu. Nah kalau saya sekarang itu selalu tanamkan sama murid ketika saya datang atau saya datang pagi pak gitu, selalu tanamkan itu. Jadi biar apa? Memancing atau menstimulus anak untuk happy. Dan setelah kelar pembelajaran, saya selalu refleksi udah, gitu kan, udah ngasih ini motivasi apa. Gimana? Semoga hari ini pembelajaran kalian akan happy pak, bahagia pak. Jangan lupa apa? Hey mommy, hey daddy. Jadi nanti begitu dijemput atau datang ke rumahnya, anak saya selalu bilang, hai mami, love you. Aku happy di sekolah. Selalu begitu. Makanya ada orang tuanya, pak anak saya kenapa sambat ya? Astagfirullahaladzim, kita tujuannya baik itu, anak saya kesambat ya. Ya istilahnya apa?
Kalau kita udah menanamkan happy kayak gitu, insya Allah kan nggak bakalan ini. Dan saya bilang, kamu kalau pulang ke rumah kalau udah keadaan happy, insya Allah mak kalian gak akan manyun. Malahnya apa? Mak, jangan. Pasti dikasih, karena apa? Kalian udah happy. I love you, Mom. Tapi kalau kamu udah terlalu malas nih, ada yang kayak bawel ini, pasti yang ada muka kamu rumak kan. Yang ada nanti lama-lama kamu digerus nanti, digoreng nanti. Ingat ya, emak kamu tuh udah capek dari pagi, jangan bikin masalah. Makanya, dan sekarang udah 2 mingguan nih. Hai mommy, hai daddy, I love you. Terus ada lagi lucunya, anak, Pak, kalau di rumahnya ada om gimana? Ada yang nutup lagi, hai om, katanya, ya jangan, saya om masuk lagi. Terus kalau ada ayah tante-tante. Masuk lagi dia namanya anak kecil ya. Saya bilang ini jangan gitu. Masa iya terus kalau kamu yang jemputnya ojek gimana? Saya bang ojek malah gimana? Yang ada kamu disikat nanti. Janganlah. Hanya untuk orang tua kamu aja gitu. Dan ya udah, alhamdulillah sekarang orang tua juga mengerti dan kadang-kadang suka ketawa gitu. Pak, anak saya lupa. Dulu saya lihatnya gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, senang saya lihatnya. Jadi hal-hal sepele, sebenarnya sepele kan, tapi membuat orang tuanya jadi bahagia. Itu sih. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ini namanya ekstrinsik. Jadi ketika oke, kalian nanti belajar ya, nanti next kalau umpama juara 1, 2, 3 bapak kasih hadiah. Ini ekstrinsik. Kalau intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Istilahnya ya dari mereka sendiri, bukan dari kita gitu. Istilahnya belajar kemauannya dari lahir diri sendiri. Bukan, makanya kita tadi di awal kita itu menuntun, bukan menuntut. Tuh. Jangan ke atas. Bukan. Ya. Bukan. Berdiri dulu. Halo Ibu Purati, kita berdiri. Apa sih bahasa Inggrisnya berdiri dulu? Saya please. Pernah jadi rapper. Lupa. Udah lama di kampung jadi lupa lagi. Orang kampung memang. Oke. Jangan gini.
sini nih paling seru, kalau kata saya sih waktu pembelajaran ini paling seru. Apa? Kenapa? Karena kita jadi tahu kita di kelas atau di sekolah ini sebagai apa. Di sini 5 posisi kontrol guru, penghukum, teman, manajer, masih pembuat rasa bersalah, pemantau. Nah, ini nih nanti teman-teman jadi tahu nih kita sebagai guru itu apa nih posisinya. Di sini ada kasusnya ini. Peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nih kasusnya adalah ini. Peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Nggak ada kan teman-teman di sini, nggak ada. Lari 20 kali lapangan, nggak ada teman-teman di sini, nggak ada kan? Ya. Kalau posisi kontrol sebagai teman, ngomongnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak ibu ya, sekali ini aja. Ya sudah, nanti lain kali jangan diulangi lagi ya nak. Nah itu posisi kontrolnya sebagai teman. Tapi kalau sebagai manajer, ditanya dulu tuh alasannya apa. Terus ditanya lagi setelah tahu alasannya, langkah berikutnya mau gimana. Jadi di sini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tuh. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Atau kalau enggak gini, kalau di kelas contoh lagi bahas materi pecahan, udah percuma kamu nggak bakal bisa, perkalian aja nggak bisa, gimana mau kau ibu coba? Nah itu teori posisi pembuat rasa bersalah. Tapi kan di sini nggak ada, keren semua di sini teman-teman. Ya kan? Nggak ada seperti itu istilahnya. Gimana kamu mau ke pecahan? Orang kalian nggak hafal, nggak ada. Di sini orang wakil disuruh push up. Nggak ada, ya, insya Allah nggak ada. Nah di sini pemantau. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan, kamu tidak kasihan kepada Bapak Ibu. Yaudah cuma ngomong doang, nggak ngapa-ngapain. Atau kalau enggak, anak berantem terus berantem terus. Ya kan, gurunya lagi terus aja terus berantem terus, ya nangis terus. Tapi kan nggak ada di sini, teman-teman di sini nggak ada kan? Nggak. Alhamdulillah di sini guru-guru keren semua. Tepuk tangan dulu dong. Nggak ada di sini, keren semua. Jadi udah tahu ya. Jadi teman-teman di sini posisi kontrolnya udah tahu semua ya sebagai apa. Yang bisa jawab ya dalam hatinya sendiri. Ya, dalam hatinya sendiri. Ketika udah tahu posisi kontrol ini, sialan berarti gue mendukung dong. Atau cuma pemantau doang dong. Ya kan? Jadi tahu kan? Jadi istilahnya teman-teman di sini jadi tahu gitu. Itu makanya di sini kadang saya di sini suka lucu gitu dalam hati, oh ternyata kemarin gue begini salah. Itu jadi akhirnya dari situ, tapi ya tidak ada kata terlambat ya untuk memperbaiki diri kan istilahnya ya. Ketika tahu ya alhamdulillah istilahnya memperbaiki kualitas kita gitu setelah tahu. Dan nanti setelah ini pun insya Allah makin apa ya istilahnya teman-teman itu makin berubah lagi pola pikirnya, metode pembelajarannya atau apapun itu untuk apa, untuk
diri kita, terutama sekolah kita, terutama lagi untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Tuh. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba, siapa yang bisa jawab? Posisi kontrol apa ini? Betul, sebagai manajer. Karena ditanyakan apa kesalahan kamu dan apa nanti next yang akan kamu lakukan setelah tahu kesalahannya. Bu Elita, coba ini apa? Ayolah lakukan demi Bapak. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Posisi kontrol apaan? Sebagai teman, ya. Kalau ini apa Bu Reni? Oh nggak ada ya habisnya. Oh ini. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Hah? Pembuat rasa bersalah. Jadi kecewa sama Fatimah karena airnya cuma bawa satu, coba bawa yang lain. Sebenarnya nggak usah. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo bisa jawab. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Atau kenapa keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah bukan peraturan sekolah? Semuanya juga bisa bilang. Yes. Betul. Sekolah di mana? Sekolah di mana tuh? Keren, betul. Pasti temennya Bu Wakil ya, yang kemarin lolos PPG ya. Kalau anaknya boleh ini langsung sahur pisahnya. Oke, lanjut di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan. Jadi peraturan itu dibuat hanya sepihak. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti ini, nah itu istilahnya, makanya di kelas kita membuat kesepakatan kelas nih. Jadi kayak tadi saya bilang, ketika persentase, ayo kita buat kesepakatan. Nah, jadi anak-anaknya ngomong tuh, udah kita tempelin aja. Dan ketika membuat keyakinan kelas, di situ teman-teman difoto, habis itu dipajang di seperti ini. Foto-fotonya nanti next itu buat aksi nyata di PMM. Itu salah satunya. Yang kedua, ini komunitas praktisi. Nah kayak gini, kita di foto-foto kayak gini, itu juga ada di PMM komunitas praktisi untuk aksi nyata. Ya, gitu. Jadi nanti ada foto-fotonya. Oke, makasih. Jadi foto-foto nanti buat ini, buat bikin aksi nanti itu. Nah, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak nih, kayak ini kan 1, 2, 3, 4, 5, cuma sedikit aja. Usah banyak-banyak. Yang penting murid istilahnya udah inilah menyeluruh ya, gitu. Dan istilahnya apa ya? Ketika istilahnya ini udah menjadi kesepakatan kelas. Jadi ketika melanggar, tinggal ini aja. Apa keyakinan kamu? Kesepakatan kita di kelas, ayo. Nah itu nanti ada pembahasan yang terakhir segitiga restitusi. Nah ini baru diskusi. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi di sini validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas.
Di sini menstabilkan identitas. Ini nih yang saya masih kontra ya. Jadi ada anaknya yang membuat pelanggaran dalam segitiga restitusi ini, hasil ini wajar, bapak juga dulu pernah berbuat seperti itu. Itu kalimatnya begitu. Itu yang bikin kontra gitu dalam hati. Kenapa sih harus ada itu? Iya kan? Jadi seolah nanti next ke depannya adalah apa? Takutnya kan bapak cuma buat. Itu sih, tapi setelah itu, nah di sini langsung ditanya, kamu tahu dong kenapa kamu melakukan hal itu? Udah tahu dong alasannya. Nah ini validasi tindakan yang salah. Nah setelah itu menandakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak, contoh anak terlambat, contoh lah satu kasus anak terlambat. Nah jadi validasi tindakan yang salah adalah tadi bapak juga pernah terlambat, jadi wajar. Nah menstabilkan identitas. Jadi nanti kamu mau gimana ke depannya? Nah untuk menyanyi, di sini yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kan udah buat kesepakatan itu mas. Di situ apa tulisannya? Berarti nanti kedepannya gimana? Nah itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai AMO, manajer, dan menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu aja diseminasi dari saya atau paparan budaya positif dari saya. Semoga dari diskusi hari ini mungkin teman-teman bisa menerapkan. Kalau yang belum menerapkan bisa dapat pencerahan. Ya kalau memang yang sudah istilahnya semakin lebih baik lagi, semakin ditingkatkan kualitasnya dalam hal mengajarnya, dalam meningkatkan kualitas pendidikannya, dalam meningkatkan kualitas menuntun anaknya atau muridnya gitu. Dan sini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap teman-teman yang sekiranya sudi untuk kumpul hadir di sini, kita diskusi sama-sama gitu di ruangan yang indah ini. Terima kasih sekali. Dan kalian teman-teman yang hebat, yang oke, guru-guru yang positif, yang oke semuanya. Saya tutup. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.